نتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونهجر ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك اختصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء محيط هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد رسول الله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة مولاه نصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة أقام دين الله ونفذ أمر الله وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي المصطفى والرسول المجتبى سيدنا محمد عليه من ربه أفضل صلاة وأتم وأزكى وأطيب وأكمل تسليم عباد الله إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia dan nikmat-Nya lah sampai pada hari dan detik ini, di hari Jumat yang mulia ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita di penghujung bulan Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini berkesempatan untuk melaksanakan ibadah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu i'tikaf.
maka kesempatan yang baik itu merupakan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang melaksanakannya, dan kesempatan yang baik yang mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang lainnya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai dengan akhir. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, izinkanlah khatib pada kesempatan yang baik ini menyampaikan khutbah yang berjudul Syariat Zakat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan satu-satunya agama yang Allah turunkan dan Allah ridhoi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dan agama Islam itu sendiri tersusun oleh 5 rukun, yang salah satunya adalah zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat, maka pasti juga memerintahkan kita untuk berzakat. Dalam artian 2 perintah ini, yaitu perintah salat dan perintah zakat, selalu Allah Subhanahu wa taala sandingkan. Tidak Allah pisahkan di dalam 82 ayat di dalam Al-Qur'an dan di banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu bunyi ayatnya, "Wa aqimus sholata wa atuz zakat." Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perintah zakat itu sama pentingnya dengan perintah salat. Ulama berkata mengenai mengapa perintah salat dan zakat selalu Allah gabungkan, ini adalah bentuk kesempurnaan agama Islam. Bahwa Islam tidak hanya memperhatikan hubungan hamba dengan Tuhannya yang dilambangkan dengan salat, tetapi juga memperhatikan dan memperhitungkan hubungan sesama manusia yang dilambangkan dengan zakat. Kemudian juga ini berarti bagi orang yang salat namun tidak mau berzakat atau membayar zakat atau menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah, maka ibadah salatnya tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ia menerima rukun Islam yang satu dan menolak rukun Islam yang satunya lagi? Maka ini sesuatu yang kontradiktif yang tidak mungkin bersatu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang masyhur, hadis yang sudah sering kita dengarkan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat dan berhaji dan saum Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, zakat berasal dari kata atau zakat secara bahasa memiliki arti an-nama'u wa ziyadatu wal barakatu wal madahu, yang berarti tumbuh atau bertambah atau menjadi barokah
dan atau berarti pula ujian. Sedangkan secara istilah zakat dapat diartikan al-qadru al-makhsus al-wajibu ala muslimi ikhrajuhu min malihi al-balighi lin-nisabi lil jihati al-mustahaqqati wa bi syurutin muayyanatin. Bagian atau ketentuan yang khusus yang wajib bagi seorang muslim mengeluarkan dari hartanya yang telah sampai nisab kepada para mustahik dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Islam kita mengenal zakat dan macam-macam. Ada zakat harta atau zakat mal, zakat perniagaan, ada juga zakat hasil pertanian atau zakat pertanian, ada juga zakat ternak, ada juga zakat profesi, ada juga zakat fitrah. Maka zakat-zakat ini memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing. Sedangkan dua syarat yang sangat penting yang selalu ada di hampir semua jenis-jenis zakat tadi adalah haul dan nisab. Haul adalah berkaitan dengan waktu. Maksudnya harta yang kita miliki sudah sampai 1 tahun. Kemudian nisab. Nisab adalah berkaitan dengan nilai jumlah harta. Maka nisab yang sudah dikenakan wajib zakat. Wajib zakat adalah setara dengan 85 gram emas atau setara dengan harga 85 gram emas 24 karat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu yang berbeda dari jenis zakat yang lain-lain tadi, yaitu zakat fitrah. Maka zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam. Orang merdeka atau hamba sahaya, orang kaya ataupun orang miskin, orang tua ataupun anak-anak, bahkan yang di dalam kandungan namun sudah bernyawa, wajib bagi orang tuanya untuk membayarkan zakat fitrahnya. Dikeluarkan di bulan Ramadan, bagusnya 1 atau 2 hari menjelang Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Fitri. Maka jika ditunaikan pada waktu-waktu itu, maka terhitung zakat fitrah. Namun apabila lewat dari waktu yang terhitung zakat biasa. Namun apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan tadi, maka terhitung zakat sebagaimana zakat biasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tu'matu lil masakin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang-orang berpuasa dari berkata kotor, dari lalai, dan sebagai bentuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka zakat fitrahnya diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah Idul Fitri, maka ia seperti sedekah pada umumnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka perintah atau syariat atau zakat, syariat untuk berzakat fitrah adalah untuk ditathhiri man shoma Ramadan, untuk mensucikan diri orang-orang yang berpuasa dari ar-rafasu, perkataan jelek atau perkataan kotor yang mengandung atau mengundang syahwat, dan dari al-lagwi atau lagaw, lalai, dan sebagai tuhmatu lil masakina, sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Di hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min at-tamri aw sa'an min sya'iri 'ala al-'abdi wal hurri waz-zakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha
an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum kepada orang merdeka atau hamba sahaya, lelaki ataupun wanita, anak-anak ataupun orang dewasa dari orang Islam, dan diperintahkan untuk menunaikannya sebelum keluarnya manusia untuk melaksanakan sholat hari raya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka salah satu tujuan daripada zakat fitri atau zakat fitrah adalah ghinaul fakir, mengayakan orang fakir miskin pada saat hari raya. Yang namanya hari raya, maka orang harus bergembira dan bersukacita. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang yang fakir miskin dan du'afa dapat juga bergembira di hari itu, sedangkan mereka makan pun susah? Maka ada zakat fitri untuk mengayakan mereka. Maka jawabannya adalah Allah mensyariatkan zakat fitri, memberi makanan kepada mereka. Maka sebagian ulama termasuk Yusuf Al-Qardawi dan banyak ulama-ulama terdahulu membolehkan berzakat dengan harga sejumlah makanan pokok. Atau di negara kita makanan pokok itu beras, maka bisa dengan beras 2,5 kg 1 jiwa atau setiap jiwa, atau dengan harga daripada beras itu, atau istilahnya dengan uangnya. Boleh dibayarkan dengan sejumlah beras atau dengan uangnya yang dikonversikan dengan jumlah beras itu sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang terbebas dari api neraka di bulan Ramadan yang mulia ini, dan mencatat kita sebagai ahli-ahli surganya di bulan suci Ramadan ini, dan menolong kita dalam setiap ibadah-ibadah kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyyan wa rasulan ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ta'atihi la'allakum ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at wattaquhu bi tarkil munkarat la'allakum tahtaduna la'allakum turhamuna la'allakum tuflihun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya rabbal alamin wa ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur
عبادك الموحدين. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.